Langsung ambil tempat dulu. Ya. Anak sekalian, marilah kegiatan pembelajaran pada kesempatan hari ini kita mulai bersama. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita mulai bersama anak sekalian. Silahkan dari salah satu kalian untuk memimpin berdoa agar pertemuan pada kesempatan kali ini mendapatkan kemudahan, mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga apa yang kita pelajari, apa yang kita kerjakan mendapatkan manfaat. Silahkan untuk berdoa, memimpin salah satu. Monggo. Siap, Brad, berdoa mulai. Selesai. Ya. Selanjutnya dan sekalian, Pak Guru ingin mengetahui tentang kehadiran kalian. Setelah diamati kanan kirinya, hari ini nihil ya? Nihil. Ya, semuanya masuk sekali. Mudah-mudahan ini merupakan awal dari keberhasilan kalian, karena suatu keberhasilan, kesuksesan itu diawali dari sebuah ketekun dan kedisiplinan. Anda tekun masuk, disiplin masuk adalah merupakan tanda-tanda ada sebuah keberhasilan. Sekalian, pada kesempatan kali ini, Bapak ingin bersama kalian untuk mempelajari, ya, untuk membahas dan untuk menindaklanjuti yang terkait dengan kehidupan, di mana kehidupan ini adalah didambakan oleh masyarakat dunia atau masyarakat internasional, di mana kehidupan itu ditandai dengan adanya pemenuhan haknya. Dalam kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah hubungannya dengan demokrasi. Wujud intinya adalah dalam bentuk musyawarah. Jelas ya? Nah, pada materi ini ada keterkaitannya dengan materi-materi yang sudah kita bahas kemarin. Ya, sebelum kita menuju pada materi anak sekalian, ya, Bapak ingin mengetahui bahwa kalian berangkat dari rumah dalam kondisi sehat, dalam kondisi segar, perjalanannya lancar. Adakah dari kalian yang dalam perjalanan mengalami suatu kesulitan? Tidak ada. Jalannya belum, Pak. Jalannya jelong-jelong. Belum ya? Berubah-ubah. Adakah dari kalian tadi karena kesibukan yang sangat luar biasa, sehingga kalian lupa mandi? Niko. Ada Aku sama Yusa. Nah, ada orang Badung itu mengatakan pedus gembel dan kuburan. Pedus gembel dan kuburan, ini jenenge pedus diman. Pedus gembel dan kuburan tegese burung adus di dalam kuburan. Jadi pedus keri kuburannya di. Kalau yang namanya anak laki berbeda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan yang penting penampilannya. Sehingga kalau mandi itu tidak pernah bersih. Ya, kalau mandi tidak pernah bersih, mandi apa adanya. Maka jurus mandi anak laki-laki dikenal dengan mandi bebek, langsung selesai. Oke, anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaitkan materi yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu terkait dengan hak dan kewajiban warga negara. Kemarin sudah dikerjakan dengan bagus tugasnya, ada permasalahan hak dan kewajiban dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, pada kesempatan kali ini anak sekalian, yaitu kita akan mengaitkan hak kalian, fokusnya adalah hak kalian untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasan, menyampaikan aspirasi kalian, Anda sebagai warga negara Indonesia. Jelas ya? Sehingga materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, satu,
kalian akan mempelajari yang namanya musyawarah. Yang kedua adalah yang terkait dengan kehidupan demokrasi. Kemudian yang ketiga, kalian nanti akan saya coba untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, di mana pekerjaan ini nanti terkait dengan keahlian kalian, yaitu membuat semacam proyek atau produk di mana kalian mampu menggambar secara animasi yang dikaitkan dengan perjalanan musyawarah yang ada di, mungkin ada yang musyawarah kelas, atau mungkin musyawarah karang taruna, atau mungkin musyawarah kaitannya dengan pembentukan organisasi yang ada di lingkungan sekolah. Ya, ini. Oleh karena itu anak sekalian, pada kesempatan kali ini ya, muncul yang namanya suatu pertanyaan dulu. Ya. Pernahkah kalian punya yang namanya pemikiran ya, musyawarah yang idealis bagi kalian? Ya. Ketika yang namanya apa yang Anda inginkan itu tidak bisa tercapai, langkah apa yang harus Anda tempuh? Begitu kan? Ini adalah pertanyaan yang musik pada kita. Pertama adalah musyawarah yang seperti apa, demokrasi yang seperti apa yang Anda inginkan. Kemudian ketika ada masalah bersama, langkah apa yang terbaik yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, sebagai gambarannya dan sekalian, ini saya ungkapkan adanya beberapa peristiwa yang sangat kontekstual, yang betul-betul terjadi. Ini bukan rekayasa, bukan suatu film yang diskenario. Ini bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pak Guru tidak punya niat untuk provokasi kalian. Jadi Pak Guru tidak punya niat sama sekali untuk kalian saya provokasi untuk ikut dalam demo. Tapi paling tidak Anda memahami kok ada demo-demo itu panganan apa begitu. Ya, paling tidak itu Anda tahu. Begitu. Kalau Anda sudah tahu, nanti Anda akan jadi orang yang bijak. Oh, seperti itu untuk orang demo itu. Ya. Saat ini terjadi yang tidak sesuai dengan harapan dari pendemo. Jadi yang namanya demo itu terjadi karena antara harapan dengan kenyataan itu adalah apa? Berbeda. Berbeda. Monggo. Sekarang kita akan coba buka yang pertama. Ada tonton ya. Itu adalah aparat kepolisian bergandeng tangan dengan kekuatan yang sangat luar biasa ya. Itu ada orasi mahasiswanya, kemudian ada panji bendera, kemudian sesikapan dari polisi.
Di Makassar, Sulawesi Selatan, ratusan mahasiswa berunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Mereka sempat memblokir ruas jalan Sultan Alauddin Makassar. Dalam orasinya, masa ini atau mahasiswa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang dinilai tak pro-rakyat. Akibat unjuk rasa, para pengendara melintasi ruas jalan Sultan Alauddin Makassar terpaksa memutar balik. Unjuk rasa mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian. Itu pun. Ini adalah merupakan informasi yang aktual, yang kontekstual, yang benar-benar terjadi akhir-akhir ini. Kalian tadi sudah menyimak, walaupun durasinya sangat singkat sekali. Namun ada beberapa catatan, ada beberapa pemahaman, ada beberapa suatu kesimpulan yang mungkin Anda tangkap dari video singkatan. Ya, di situ adalah mengungkapkan terjadinya sesuatu yang kontroversi, sesuatu yang bertolak belakang, yang berbeda antara harapan dengan kenyataan. Ya, ini. Sehingga kalian, anak sekalian, ya, dalam mensikapi, terhadap sesuatu yang berbeda, terhadap sesuatu yang mungkin tidak baik atau tidak benar menurut ketentuan-ketentuan yang ada, harapannya adalah dengan cara yang terbaik. Nah, untuk menyelesaikan suatu problema permasalahan bersama di dalam kehidupan, satu-satunya alternatif yang terbaik adalah melalui prosesi musyawarah. Musyawarah akan menghasilkan suatu keputusan yang nanti akan dilaksanakan bersama dengan penuh tanggung jawab, sehingga putusan yang kita dapatkan atau putusan yang kita inginkan adalah putusan yang betul-betul putusan yang bertanggung jawab, bisa dipertanggungjawabkan secara kebenaran, maupun keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya apa? Putusan itu harus memperhatikan yang terkait dengan apa? Ya, yang terkait dengan apa? Yang terkait dengan aturan agama juga. Jadi agama merupakan suatu tuntunan aturan yang di situ akan sesuai dengan jalan kebenaran. Jadi yang namanya agama itu adalah jalan kebenaran. Maka dari itu setiap yang namanya putusan yang kita dapatkan hendaknya bisa dipertanggungjawabkan kepada siapa? Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya adalah apapun yang diputuskan kita, harapannya jangan sampai bertentangan dengan aturan agama. Betul ya? Oke. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kalian akan saya bentuk yang namanya kelompok kerja, di mana kelompok kerja ini nanti akan mengerjakan
beberapa tugas dan saya yakin Anda akan bisa. Oleh karena itu, ya, sebelum Anda bekerja untuk menyelesaikan tugas, yaitu untuk pembuatan, ya, pembuatan komik cerita bergambar tentang perjalanan suatu musyawarah, ya, bebas, ya. Nanti saya tuliskan judul-judulnya, ya. Ini perlu ada yang namanya kesepakatan bersama dulu, ya. Jadi kalian pada kesempatan kali ini sebelum nanti Anda bekerja, Anda melaksanakan tugasnya, yaitu ada yang namanya apa? Kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Dengan adanya kesepakatan bersama ini anak sekalian, maka sebagai apa? Sebagai warning, sebagai perhatian kita, jangan sampai apa yang menjadi kesepakatan kita bersama ini nanti akan terjadi apa? Pelanggaran. Ini. Maka dari itu anak sekalian, kalian saya sediakan kertas. Ya, saya sediakan kertas. Ini cukup banyak sekali. Anda bisa menuliskan kesepakatan apa yang Anda munculkan atau disampaikan secara lisan. Ditulis atau lisan? Ya, lisan ya. Ya. Saya tulis di sini. Kesepakatan dulu. Kesepakatan. Ya. Kesepakatan bersama. Sepakat, Pak. Kesepakatan. Ini ya. Bersama. Nah ini bersama. Bersama. Gini, Pak. Anggap? Anggap? Oke. Kesepakatan yang pertama apa kira-kira? Agar kerja kalian lancar, prosesnya berjalan dengan baik. Ayo. Kesepakatan bersama. Apa? Kesepakatan bersama contohnya, ya, disiplin, tertib, nah gitu ya. Apa yang Anda angkat? Ayo. Saya hanya menuliskan apa yang Anda inginkan dalam kesepakatan ini. Ya, deadline-nya panjang. Jadi orang jujur langsung dari siapa tadi namanya? Kono. Iya. Jadi waktu ya. Waktu cukup. Nah, jadi waktu cukup. Ya. Apa lagi? Tidak memberatkan. Oke. Tidak memberatkan. Tidak memberatkan. Nih. Yang ketiga. Semakin banyak kesepakatan, semakin baik. Tidak ada kesepakatan, berarti tidak jadi bekerja. Ya kan? Oke. Mari. Apalagi? Bekerja sama. Mas? Bekerja sama. Bekerja? Sama. Oke, kolaborasi ya. Kolaborasi. Alias kerja sama. Suatu pekerjaan yang berat akan jadi ringan manakala dikerjakan secara gotong royong, saling memberikan informasi, saling mencari, saling memadu, saling memadu, saling memadu informasi, saling memberikan komentar tidak harus bicara. Anda ini termasuk komentar. Anda berarti sepakat. Gedek wadas, gedek Anda berarti menolak. Anda diam berarti menerima. Begitu ya? Apalagi coba? Ya. Masih ada? Ayo sih. Ya Mas? Tidak apa-apa. Murah ya? Murah. Kalau tidak memberatkan berarti termasuk murah tadi ya? Murah. Ini.
murah mungkin sudah masuk dalam kategori tidak memberatkan. Apalagi kan? Bon? Sudah sembuh? Sudah sembuh? Oh, nah. Kerja pada kesempatan kali ini, kalian membuat yang namanya produk, membuat proyek, membuat yang namanya pelaporan proyek, ya. Ini ada 3 hal yang harus Anda perhatikan, yaitu waktunya cukup, kemudian tidak memberatkan, ada kolaborasi dan kerja sama. Yang terakhir adalah apa? Saya tambahkan, sepakat tidak nanti? Saya tambahkan. Kalau tidak sepakat tidak masalah. Yaitu jagung bakarane, tanggung jawab karo gaweane. Tanggung jawab. Tanggung. Oke ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, tanggung jawab ini adalah merupakan harapan. Ya, harus terbentuk dalam diri kalian masing-masing, Anda selaku individu maupun sebagai makhluk sosial. Kalau Anda bisa dipercaya, berarti Anda bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Anda bisa dipercaya, Anda bisa dipertanggungjawabkan, Anda punya nilai plus yang sangat luar biasa. Nilai kalian adalah tinggi. Karena apa? Kepercayaan adalah awal dari sebuah keberuntungan. Kalau Anda sudah tidak dipercaya orang, ya, maka Anda akan dijauhi yang namanya konsumen atau customer. Ya, maka dari itu Anda berlatih untuk menjadi generasi yang bertanggung jawab terhadap apa amanah yang mesti Anda kerjakan. Penting adalah cukup waktunya, tidak memberatkan, ada kerjasama. Ya, oke. Anak-anak sekalian, ya. Sebelum kalian saya berikan kaitannya dengan proyek yang real pada kesempatan kali ini sebagai gambaran terlebih dahulu anak sekalian, yaitu terkait dengan yang namanya demokrasi. Ya, terkait dengan apa? Demokrasi. Musyawarah yang akan Anda kerjakan dalam tugas itu adalah merupakan wujud manifestasi dari yang namanya apa? Yang namanya demokrasi. Orang mengatakan demokrasi itu adanya kecenderungan kehidupan yang diwarnai dengan apa? Kebebasan. Demokrasi itu bebas. Nah, demokrasi ada yang memberikan pemahaman kebebasan dalam arti yang begitu bebas tanpa batas. Namun demokrasi yang diartikan oleh bangsa Indonesia adalah demokrasi yang penuh dengan tanggung jawab, bebas namun penuh dengan tanggung jawab. Itu juga sulit, sehingga diterjemahkanlah yang namanya demokrasi adalah versi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan yang dilandasi oleh ketuhanan yang maha esa, yang dilandasi oleh nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilandasi oleh persatuan Indonesia, yang dilandasi terakhir adalah untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah merupakan demokrasi Pancasila, satu-satunya demokrasi yang ada di dunia yang memang tiada duanya. Jadi demokrasi Pancasila hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah ini, maka dari itu anak sekalian, Anda akan saya ajak untuk menangkap dulu informasinya, yaitu yang terkait dengan inti dari sebuah demokrasi. Coba tolong, ya, tolong dibacakan temanmu, ya, tolong dibacakan. Guru tidak begitu kelihatan, ya ini dibaca. Tolong dibaca. Oh iya, Pak. Jadi baca Mas. Tolong berdiri Mas. Ini. Bagian atas, bagian atas. Sebagai pemakaian. Mana sana? Oke, baca. Kemudian menurut
Al-Mati sebagaimana dikutip oleh Sri Mulyani dan Saifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan. Suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki suatu bentuk demokrasi sebagai berikut: 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari pemerintah. 3. Kekuasaan mayoritas. 4. Hak minoritas. 5. Jaminan hak asasi manusia. 6. Pemilihan yang bebas dan jujur. 7. Persamaan di depan hukum. 8. Proses hukum yang wajar. 9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional. 10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Prinsip-prinsip demokrasi yang diuraikan di atas sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintah yang demokratis. Berdasarkan prinsip-prinsip inilah sebuah pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa prinsip-prinsip tersebut sebuah bentuk pemerintah yang demokrasi akan sulit ditegakkan. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Coba, Mbaknya, tolong baca Mbak. Yang keras, tolong ya. Yang biasa keras, kamu nggak coba? Tolong Mbak dibaca. Yang keras. Yang keras. Yang mana? Yang tadi. Yang dibaca tolong tadi. Ulangi lagi dibaca. Prinsip-prinsip demokrasi itu, ya. Menurut Al-Budi sebagaimana dikutip oleh Sri Mulyani dan Saifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki satu bentuk demokrasi sebagai berikut: 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 3. Kekuasaan mayoritas. 4. Hak minoritas. 5. Jaminan hak asasi manusia. 6. Pemilihan yang bebas dan jujur. 7. Persamaan di depan hukum. 8. Proses hukum yang wajar. 9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. 10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Ya, bagus sekali. Teman sekalian, yang dibacakan temanmu tadi adalah merupakan budaya demokrasi. Budaya itu artinya kebiasaan-kebiasaan yang muncul di dalam kehidupan, ya. Demokrasi di mana rakyatlah yang memiliki kewenangan, yang memiliki kekuasaan dalam mengendalikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga Aristoteles memang benar mengatakan bahwa demokrasi berasal dari bahasa demos dan Yunani, maksud saya berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos ya artinya rakyat, kratos artinya kekuasaan. Ya, artinya yang menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara itu adalah kekuasaan rakyat. Maka jangan salahkan kalau rakyat yang punya kewenangan, rakyat yang punya kuasa melakukan suatu unjuk rasa atau protes dan menyampaikan aspirasinya terhadap sesuatu yang dinilai oleh rakyat atau masyarakat yang memang rakyat merasa berat. Begitu ya? Ini. Nah, teman sekalian, demokrasi yang tadi sudah dibacakan temanmu, ya laki-laki, yang perempuan atau siswinya sudah membacakan juga. Ini sebagai bentuk informasi yang searah, ya, yang adil, ya, yang laki-laki dapat informasi, yang perempuan juga dapat informasi. Salah satu di antaranya di sana adalah, ya, adanya musyawarah mufakat, adanya musyawarah. Jadi dikatakan ada kehidupan demokrasi manakala rakyat ada kesempatan untuk membicarakan problem atau masalah dengan cara apa? Musyawarah. Ini. Mengapa demikian Anda sekalian? Kalau tidak ada yang namanya musyawarah, tidak ada yang namanya pembicaraan bersama, menyelesaikan masalah bersama, ini cenderung apa Anda sekalian? Cenderung apa yang ada, apa yang muncul cenderung dikendalikan oleh siapa? Orang-orang yang berkepentingan. Sehingga antara satu dengan yang lain, rakyat akan dibenturkan, Anda sekalian. Akan dibenturkan, ya, akan meresahkan yang namanya rakyat. Karena apa? Rakyat tidak, ya, diberikan kesempatan untuk menyampaikan suatu aspirasi. Begitu. Oleh karena itu, Anda sekalian, ya, silahkan kalian melakukan suatu
kerjasama, ya, kaitannya dengan yang namanya bagaimanakah, ya, musyawarah yang terbaik, ya, musyawarah yang terbaik, ya, dalam perjalanan hidup ini, ya, musyawarah yang terbaik, menyelesaikan masalah yang terbaik, demokrasi yang terbaik dalam musyawarah, ya, itu konteksnya bagaimana, ya. Maka dari itu teman sekalian akan saya bentuk yang namanya kelompok kerja, ya, kelompok kerja untuk yang namanya merencanakan, ya, untuk merencanakan pembuatan cerita bergambar alias komik yang mengungkap tentang prosesi perjalanan musyawarah untuk menentukan yaitu pimpinan, untuk menentukan ketua, untuk menentukan yang dipercaya untuk menjadi pengurus. Begitu, ya. Oke. Sekarang kelompok 1, ya, kelompok 1 saya kasih dari sini. Backgroundnya ini, oke. Ya. Kelompok 1, ini mbaknya ini, ya. Kelompok 2, kelompok 2 sini. Langsung saja saya buat praktis, ya. Kelompok 3, nah, ini kelompok 3. Kelompok 3. Terus jadi 3 kelompok, ya. Jadi 3 kelompok saja teman sekalian. Tolong yang laki-laki jumlahnya minoritas, ya, jumlahnya yang kecil, nanti gabung dengan mbok-mbok, ya, gabung dengan ibu-ibu, ya. Sudah saja 1, 2, 3. Nah, sekarang posisinya tolong untuk bergeser, ya, untuk tolong untuk setiap kelompok ada laki-lakinya, ada perempuan, ya. Mbak, masih ada gabung yang di sana yang belum ada laki-laki, kasihan. Jangan ada laki-laki kan Pak? Yang di luar masih ada ya Pak? Hah? Yang di luar masih ada laki-laki. Enggak apa-apa, yang ada saja. Halo. Yang atasnya ya. Pak Cini Meyangi. Baik. Oke. Masih sudah gabung, sudah dapat kelompok. Ini Pak. Ini ya kelompok ini ya Pak. Ini Pak. Oh, tidak. Dan ya, sudah. Oke. Yang kelompok 3 sudah dapat kertas. Oke. Sudah dapat alat tulis? Sudah dapat alat tulis belum? Belum. Pedal. Ya. Sepeda. Badan apa? Coba Anda perhatikan kerja kelompok, ikuti perjalanannya. Yang pertama, ya, yang pertama, tentukan judulnya dan tentukan temanya. Misal kelompok 1, ya, merencanakan menggambarkan musyawarah untuk penentuan ketua kelas, ya, untuk penentuan apa? Ketua kelas. Itu kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 2, musyawarah untuk menentukan ketua kegiatan pramukaan, ya, kegiatan kepramukaan. Terus kelompok ketiga untuk musyawarah untuk menentukan ketua OSIS. Pak OSIS. Ya, untuk membicarakan perencanaan menentukan ketua OSIS. Jelas ya? Untuk kelompok 3 untuk membicarakan merencanakan ya, kelompok 2 ya. Sudah ya. Kelompok 3 membicarakan tentang ketua kepramukaan atau saka. Di kelompok 2. Kelompok 2 di kelompok 3. Kelompok
Nomor 3 OSIS Pramuka. Oke. Terus tentukan jadwalnya. Kira-kira satu hari, 2 hari, akhir tahun. Nah, 3 hari ya. Sesuai. Apakah 1 jam jadi? Tidak mungkin. 2 hari ya. 2 hari. Jadi dikerjakan selama 2 hari. Ya terhitung besok pagi Sabtu, Minggu, mungkin nanti hari Selasa kalau sudah bisa dikumpulkan. Tidak harus banyak, mungkin 2, 3, 4 gambar kulit. Ya. Jawab. Yang penting dari 6 itu mampu untuk bekerja. Jadi nanti untuk kumpulan terakhir, ya pelaporan terakhir nanti hari Selasa atau Rabu. Kemudian yang ketiga adalah jadwal. Nah, penjadwalan katanya dengan kalian mengadakan musyawarah. Ya. Jadi ada jadwal kapan ya kegiatan kalian ini dirembuk bareng-bareng. Ya. Harus dijadwal. Dan jadwal kalian sesuai dengan situasi dan kondisi kalian masing. Gitu ya. Mungkin tempatnya di mana, kapan dirembuk bareng-bareng. Ya. Nah, sekarang secara umum saya berikan kertas, saya harapkan dimanfaatkan. Ya, secara umum sudah selesai. Berikutnya adalah kaitannya dengan yang namanya musyawarah. Anda tuliskan di situ apa yang Anda inginkan, apa yang Anda idealiskan dalam proses musyawarah. Anda tulis dalam kertas kerja kalian. Ya, paham? 3 kelompok ini. Tolong untuk ditulis. Apa tadi? Musyawarah yang Anda inginkan, musyawarah yang Anda idealiskan. Itu seperti apa? Ya, tulis nanti dilaporkan. Ditulis sekarang dengan diskusi. Oke. Yuk, silakan bergabung dengan kelompoknya. Kelompoknya ditulis namanya. Tugas kalian kelompok dari 3 kelompok ini untuk membahas menurut kelompok kalian musyawarah yang terbaik untuk kelompok kalian apa saja yang harus dipenuhi, apa saja kriterianya, apa yang Anda ungkapkan. Silakan. Masing-masing bisa memberikan masukan. Haknya sama. Sebelum dibacakan, nanti setelah dibacakan ditempel di papan. Antara kelompok satu dengan kelompok yang lain tidak boleh sama ya. Tidak tema Pak. Anggota dalam berpartisipasi mengutarakan kolaborasi kelompok.
pendapat. Jangan lupa kalau sudah selesai dituliskan nama-nama anggotanya. Terus bal. Iya lambe kucing kayak kucing. Blaster mana cok? Antara kita nih kalau Temu kebetulan. Saya di sini akan membacakan apa musyawarah yang ideal bagi kelompok kita. Satu, terjadinya sebuah kesepakatan. Kedua, sesuai dengan norma sosial, budaya, dan agama. Nomor tiga, terjadi dengan penuh kesadaran. Empat, berani mengutarakan pendapatnya. Lima, dilandaskan sesuai data atau kebenaran. 6. Toleransi dalam berpendapat. 7. Atau terakhir terjadi tanpa adanya provokasi dari pihak lain. Ya, Terima kasih. biasa, luar biasa sekali. Ya, sudah dibacakan temanmu. Mungkin akan menyampaikan sesuatu pada teman-temannya, masukan-masukan bagaimana tanggapan dari teman-teman, coba disampaikan. Mengenai 7 poin yang saya sampaikan tadi, apakah ada pendapat dari kalian mengenai 7 tadi? Tidak ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ternyata teman kalian luar biasa untuk menentukan membuat skema terkait dengan musyawarah yang ideal, musyawarah yang baik, musyawarah yang menyenangkan, musyawarah yang membahagiakan. Oke, diabadikan, ditambah. Terus kelompok berikutnya boleh silakan ke depan. Gue yakin berat tidak. Gak mau balik. Gimana Pak? Sini ya. Ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan musyawarah idealis untuk menentukan ketua OSIS. Yang pertama, terbuka. Kedua, partisipatif. Ketiga, demokratis. Keempat, transparan. Transparan. Saling menghargai pendapat dan perbedaan. 7. Mengeluarkan pendapat yang masuk akal. 8. Bertanggung jawab. Bagus ya. Coba disampaikan sama teman-temannya. Barangkali ada tanggapan dan masukan. Kalau tidak ada tanggapan dan masukan berarti bisa menerima. Kan gitu ya. Ayo. Dari 8 poin yang saya sampaikan, apakah ada pertanyaan? Tidak, sangat jelas. Tidak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok tiga ya. Bisa Ini aku suruh. mau mikirnya kan gini. Oke. Berikutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mewakili kelompok saya untuk membacakan musyawarah idealis menurut kelompok saya. Yang pertama, semua anggota wajib menyampaikan atau memberikan usulan. Semua anggota wajib menanggapi usulan. Tiap anggota wajib menerima kesepakatan yang dimufakati. Menjaga iklim yang sehat dalam bermusyawarah. 5. Menyanggah dan mengkritik dengan bahasa yang baik. Yang
dari musyawarah dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Jika ada yang mau bertanya, akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, ternyata kalian tahap pertama sudah lewat. Anda menentukan musyawarah yang ideal, musyawarah yang baik, musyawarah yang terbaik menurut versi kalian. Ternyata sudah bisa membuat kriteria yang cukup banyak sekali dan kriterianya ya sudah mewakili. Mohon maaf, agak pilek tersumbat ya. Kita tidak akan bahas satu persatu kriteria yang dimunculkan di sini ya, karena kalau dibahas satu persatu banyak memakan korban, banyak memakan waktu. Nah, oke, agar kita tingkatkan yang kedua, musyawarahkan, bicarakan, selesaikan permasalahan yang kedua. Target sekarang, ideal, pimpinan, ketua, atasan kalian, ya, pimpinan kalian. Yang kamu biarkan yang seperti apa? Di pimpinan, ketua yang tidak Anda pilih, yang tidak Anda pilih, itu kriterianya seperti apa? Tuliskan hasil musyawarah kelompok ya. Paham pertanyaannya? Ketua, calon ketua, ya, calon ketua yang tidak kamu pilih, yang tidak kamu pilih, kriterianya seperti apa? Ya, Anda buat catatan sendiri. Kalau ada, ya tulis ada. Kalau tidak ada, tidak masalah. Insya Allah. Ya, jelas ya? Kriteria yang kamu inginkan. Kemudian yang kedua, apakah kriteria yang kamu inginkan itu akan dalam diri kalian? Mas angin baru saya disampaikan mulai dari kelompoknya dulu. Nah, disampaikan di tempat. diri dong bos. Diri. Nanti bos. Tapi nanti kalau udah selesai tolong ditambah di depan ya. Setting buka bang. Saya Rifki Nikorajo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Calon ketua yang tidak kita pilih kriterianya: 1. Mempunyai pendirian, 2. Bertanggung jawab, 3. Jujur, 4. Adil, 5. Mempunyai visi misi dan tujuan yang masuk akal, 6. Cerdas, 7. Disiplin, 8. Ramah, 9. Open minded, 10. Pemimpin yang cerdas dan berinisiatif. Apakah ada dalam diri kalian? Nggak ada, Pak. Ada. Seperti jawaban. Bentar lagi ini cuk. Tak, kayak jujur apa ya? Kelompok 1. Ora. Di sana main apa? Lah, ora ditumpuk.
Kok nembak? Kalau ya, kamu satu. Sekarang ditanyakan. Aku diajari. Lah. Ya, kamu satu. Kalau yang lainnya mau untuk diperhatikan silakan. Kriteria calon ketua kelas. Assalamualaikum. Yang pertama, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dua, tidak egois. Tiga, mampu menjadi pemimpin sebagai contoh yang baik. Empat, berperilaku sesuai ketentuannya. Lima, menghargai sama anggota. Apakah ada yang sesuai dengan kriteria tersebut? Ada. Ada. Bagus. Ya. Kelompok tiga. Waktu timer, Mas. Ya, Pak, kelompok Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon ketua menurut kelompok saya adalah pertama bertanggung jawab, kedua tegas, ketiga disiplin, keempat mempunyai pola pikir yang dewasa, lima mampu berkomunikasi dengan baik, enam bersifat terbuka dalam pengambilan keputusan, tujuh berani mengambil keputusan, delapan mau mengembangkan dan memajukan organisasi, 9 jika dia pemimpin perusahaan, kami pastinya yang suka memberi tunjangan dan bonus yang tinggi. 10 pemimpin yang dermawan dan murah senyum. Apakah ada di diri kita sendiri? Ada. Nggak ada. Ya, terima kasih Mas. Jangan dapat untuk ditambah. Saya kira ya, Pak. Kesempatan kali ini ternyata kalian mampu untuk membahas, menyelesaikan terkait dengan perjalanan kalian untuk membuat yang namanya perjalanan, laporan perjalanan musyawarah untuk menentukan yang namanya ketua atau pimpinan. Terlihat dari awal Anda sudah menentukan yang namanya trik-trik yang sudah pas, sehingga nanti harapan kalian ketika nanti terjadi musyawarah, maka Anda akan bisa mengikuti dengan baik dan tentunya berjalan dengan lancar, menghasilkan putusan yang terbaik dari apa yang kalian lakukan nantinya. Nah, sebagai refleksi pada kesempatan kali ini bahwa ada beberapa anak yang memang belum ada kepedulian terkait dengan pembelajaran. Ini adalah hal yang biasa. Ini menunjukkan demokratis. Artinya apa? Yang namanya kondisi seseorang itu memang ada dua, ya. Ada yang minat dan tidak minat. Ada yang semangat dan ada yang lemes dan sebagainya. Itu yang biasa. Kita hargai yang lemes, kita hargai yang punya minat. Semuanya adalah pengennya adalah punya kemajuan. Kemudian dari pembelajaran ini, kira-kira apa yang Anda dapatkan yang positif? Ada? Keberanian mengutarakan pendapat. Bagus sekali. Ada keberanian untuk mengutarakan pendapat merupakan inti dari musyawarah. Musyawarah tanpa ada pendapat, musyawarah bisu, tidak ada cerita. Bagus sekali. Oke, kiranya pertemuan pada kesempatan kali ini kita akhiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk pertemuan yang datang, kita akan melanjutkan yaitu pembahasan yang terkait dengan proses pemilu sebagai wujud dari alam demokrasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan dipelajari materinya sehingga nanti pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Sekian, semoga kalian nanti bisa mengikuti pembelajaran yang berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses untuk kalian semuanya.